lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazik. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Halo teman-teman, pada video ini cukup panjang karena aku akan menjelaskan apa yang ada pada unek-unek atau kepalaku yang ingin aku ungkapkan sedari dulu. Tapi memang secara mental sendiri aku belum siap. Tapi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini adalah waktunya untuk aku menjelaskan apa yang sebenarnya ada pada kepalaku agar aku puas. Teman-teman, ada sebuah cerita dari kawanku yang 4 tahun usianya lebih tua daripada aku. Anggap saja namanya Budi, dan temanku satunya lagi namanya Alex. Kami bertiga sama-sama suka bulu tangkis, teman-teman. Dan kami waktu kecil bermain bersama hingga suatu saat Budi dan Alex ditegur oleh bapak ibu guru karena nilainya di sekolahan tidak baik dan terpaksa menjadi anak yang biasa-biasa saja. Mendengar kabar seperti itu, orang tua Budi dan Alex menegur mereka agar berhenti bermain bulu tangkis dan fokus pada pelajaran di sekolahan. Dan akhirnya Budi berhenti untuk bermain bulu tangkis, namun Alex tetap memaksakan diri karena dia benar-benar suka bulu tangkis. Berjalannya waktu, Budi akhirnya mendapatkan nilai yang bagus di sekolahan dan dia menjadi siswa yang cerdas di sekolahan dan peringkatnya cukup terdepan. Alex masih biasa-biasa saja. Di kondisi yang dewasa saat ini, ternyata teman-teman, Budi ternyata saat ini bekerja di kantoran dan memperoleh gaji UMR. Sedangkan Alex sekarang menjadi atlet internasional, bermain di SEA Games, dan gajinya wow, luar biasa, sangat banyak. Apa yang aku ingin sampaikan adalah pendidikan di Indonesia itu created by system, atau sekolah itu dibuat berdasarkan sistem untuk memanajemen manusia agar siap memperoleh pekerjaan. Sistem pendidikan dibuat oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia ini bisa sukses dengan aman. Kesejahteraannya bisa terjamin karena dapat dipastikan akan memperoleh lapangan pekerjaan. Nah, tapi kalau kita following the system of this education atau mengikuti sistem pendidikan, artinya kita sukses dengan cara yang aman, dengan cara yang normal. Nah, tapi tahukah teman-teman, kita bukan hanya bisa bergantung pada sistem pendidikan, kita juga bisa di luar sistem pendidikan melakukan hal-hal yang hebat yang memberikan kita added value atau nilai lebih sehingga kita bisa sukses lebih cepat daripada menunggu sistem pendidikan ini. Paradigma di masyarakat sejak ditemukannya mesin uap pada tahun 1800-an, di saat itulah juga sekolah dibuat untuk mensupport era industrialisme sejak tahun 1800 sampai tahun 1900-an, di mana banyak sekali perusahaan membutuhkan karyawan atau tenaga kerja. Maka dari itu sekolah dibuat untuk menyiapkan masyarakat menuju lapangan pekerjaan. Nah, tapi di era sekarang pendidikan bukan hanya mengarahkan pada lapangan pekerjaan, tapi juga mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang berkarakter. Nah, sehingga sekolah ini menjadi suatu kewajiban bagi anak muda, bagi anak-anak dari mulai TK sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Karena untuk membentuk moral dan karakter. Kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak boleh untuk tidak bersekolah. Tapi kita tidak harus mengikuti sistem dan meninggalkan bakat kita. Kewajiban pelajar adalah bersekolah, tapi berkreasi, berkarya, dan menjadi hebat di luar sekolah bukanlah suatu keharaman. Jangan jadikan bersekolah menjadi penghalang kamu untuk berkarya, berkreasi, dan menjadi hebat di luar sekolah. Teman-teman, menjadi biasa saja di sekolah itu bukan suatu masalah asalkan kita menjadi hebat luar biasa di bakat kita. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara rumus kekayaan di dunia ini yang sering motivator ungkapkan, termasuk penyematan judul ini Sekolah Tidak Seanjing Itu, karena terinspirasi dari Bapak Mardigu yang menciptakan buku Bisnis Tidak Seanjing Itu. Bisnis Tidak Seanjing Itu. Tapi ini aku adopsi untuk pendidikan sekolahan agar teman-teman tersadarkan. Rumus kekayaan itu added value atau value kita dikali dengan leverage. Jadi kalau teman-teman bersekolah, itu harus memiliki nilai yang membedakan teman-teman dari anak-anak lainnya. Value yang berbeda antara kamu dengan teman-teman kamu. Anggap saja teman-teman kamu lumpur, kemudian kamu mutiara. Jangan sampai kamu menghancurkan mutiara kamu
untuk menjadi sama-sama lumpur karena kamu following the system. Tapi tetaplah menjadi mutiara dalam lumpur agar kamu memiliki value yang berbeda daripada yang lainnya dan kamu kalikan dengan leverage, atau perlu banyak orang tahu kalau kamu memiliki value yang berbeda. Contoh Alex di sekolahan biasa saja, tapi semua teman-temannya tahu bahwa Alex itu pemain bulu tangkis yang jago. Ya teman-teman, jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak merasa cocok dengan sistem pendidikan, tidak ingin menjadi karyawan, tidak ingin bekerja, karena sistem pendidikan itu adalah proses membentuk manusia agar siap memperoleh lapangan pekerjaan, jadi mensukseskan manusia secara aman. Nah, kalau teman-teman tidak pengen bermain aman, teman-teman ingin mengambil resiko yang besar, teman-teman harus menjadi beda di sekolahan, harus memiliki value yang besar di sekolahan, dan doesn't following the system. Dan bagi kamu yang cocok dengan sistem pendidikan, berusahalah untuk menjadi ranking 1 di sekolahan, untuk menjadi cerdas di sekolahan, untuk menjadi siswa yang terkenal pintar di sekolahan, karena sistem itu cocok dengan kamu. Nah, kalau kamu nggak cocok dengan sistemnya, ikuti saja sistem sekolahan dengan normal untuk mengimbangi di antara keduanya. Jadi kalau teman-teman berbakat di bulu tangkis, bermainlah bulu tangkis, tapi jangan tinggalkan sekolahnya. Sistem sekolah belum tentu cocok dengan kamu. Maka dari itu, pemerintah menyediakan sekolah kejuruan, sekolah swasta yang menjurus pada bidang-bidang tertentu. Nah, sebenarnya kita disuruh untuk memilih, kita memiliki hak untuk memilih. Tapi paradigma di masyarakat, sekolah negeri adalah sekolah yang pasti dituju. Nah, sehingga kita masuk ke sekolah negeri dan kemudian justru kita tidak cocok di sana. Nah, tapi tidak apa-apa. It's okay, karena ada ekstrakurikuler, kita bisa belajar di luar sekolahan apapun yang kita ingin belajar. Aku sendiri juga sekolah di SMA dan aku mempelajari seluk-beluk bisnis, seluk-beluk kreativitas yang aku ingin pelajari di luar sekolahan. Jadi tolong buat teman-teman, setelah pulang sekolah jangan berleha-leha atau bermain video game berlebihan dan mengandalkan ilmu hanya dari sekolahan. Ada banyak sekali sumber keilmuan yang tidak dapat teman-teman peroleh di sekolahan dan harus teman-teman cari di luar sekolah. Jadi imbangilah bakat teman-teman dengan sistem sekolahan itu. Kembali ke rumus kaya tadi, jika teman-teman mensadari dari video ini bahwa sistem sekolahan tidak cocok dengan kamu, segeralah mencari value pada diri kamu, ciptakan value itu dan kalikan dengan leverage. It's okay di sekolahan menjadi siswa yang biasa saja karena itu sebuah sistem yang aman. Nah, kita pengen gak bermain aman. Siapa saja yang berani mengambil resiko besar, Tuhan akan berikan yang besar untuk kamu. Nah, tapi semua ini tidak lepas dari dukungan dan support orang tua. Karena orang tua kita lahir di era industrialisme tahun 1900-an, maka otomatis kita disuruh untuk benar-benar sekolah dengan baik. Nah, karena era industrialisme itu sudah berubah, sekarang eranya konseptual, artinya pelajar pun bisa kaya tanpa harus nunggu lulus kuliah, tanpa harus nunggu lulus sekolah, asal mereka bisa membuat value yang berbeda pada diri. Mereka bisa mengkalikan dengan leverage melalui sosial media, menggaungkan dengan sosial media bahwa mereka adalah orang yang berbakat di bidang ini dan mereka dipercaya oleh banyak orang untuk melakukan apa yang mereka bakat tanpa meninggalkan sistem sekolah, dan sistem sekolah itu menjadi formalitas bagi dia untuk mendapatkan stigma baik dari masyarakat. Teman-teman, menjadi berbeda di sekolahan itu memang super perlu agar kamu memiliki value yang berbeda daripada teman-teman lainnya. Tapi siap-siap bagi kamu, jika kamu ingin menjadi beda, kamu akan mendapat penolakan dari yang tidak berbeda. Teman-teman kamu mungkin akan mengkritiki kamu, kenapa sih kamu justru sering-seringan main bulu tangkis? Kan prestasimu di sekolah menjadi biasa-biasa aja, dan lain sebagainya. Banyak sekali kritikan-kritikan di teman-teman kita karena mereka ingin kita setara dengan mereka, kita tidak memiliki nilai value yang berbeda. Jadi teman-teman berusaha untuk menerima penolakan itu dengan lapang dada. Tapi jangan berhenti untuk membuat value yang berbeda pada diri kamu, karena itu rumus untuk menjadi kaya, rumus untuk menjadi sukses, teman-teman. Sekolah bukan satu-satunya sumber belajar. Pastikan kamu membuka internet, sosial media, dan lain sebagainya untuk sumber belajar kamu, dan kamu praktek di luar sekolah tentang apa yang ingin kamu praktekkan. Berikan added value atau nilai beda pada diri kamu, kalikan dengan leverage. Dan bagi kamu yang cocok dengan sistem pendidikan, berusahalah
untuk menjadi ranking 1 di sekolahan, untuk menjadi terjas di sekolahan, untuk menjadi siswa yang terkenal pintar di sekolahan, karena sistem itu cocok dengan kamu. Nah, kalau kamu nggak cocok dengan sistemnya, ikuti saja sistem sekolahan dengan normal. Menjadi siswa yang biasa-biasa aja tidak apa-apa. Justru kalau kamu menjadi siswa yang pintar juga di sekolahan, wah luar biasa. Dan kamu fokuslah dengan sistem yang cocok dengan kamu. Latihan bulu tangkis, sekolah bulu tangkis, atau teman-teman jago penelitian ikut seminar penelitian, teman-teman ingin berbisnis ikut seminar berbisnis. Jadi followlah sistem yang mensupport kamu agar kamu bisa sukses semudah mungkin. Teman-teman, aku Mas Nagustiari. Kolom komentar di video ini dibuat untuk kita berdiskusi. Jadi teman-teman, kalau tidak setuju tentang apa yang aku opinikan, mari kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar. Silahkan komentar tentang apa yang akan kita bahas ke depan, atau berkomentarlah tentang apa yang harus kita diskusikan pada video ini. Jangan mengikuti sistem jika sistemnya tidak cocok untuk kamu. Dan kalau sistem itu suatu kewajiban, laksanakanlah dengan porsinya. Sekolah sesuai porsinya, tapi sistem yang mendukung kamu menuju kesuksesan, menggebu-gebulah untuk sukses di sistem kamu. Baik, Mas Nagustiari, bye-bye.